Halo Puzzle Lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul Pointed Totals yang dibuat oleh Chili. Dan kita memiliki sebuah peraturan baru nih, ada ide baru yang dibuat oleh Chili. Jadi untuk panah di sini, angkanya itu harus lebih besar dibandingkan angka yang ditunjukkan oleh arah panah gitu, semua angkanya. Wow, kalau menurut saya sangat menarik banget sih peraturannya. Temani juga dengan killer, dan saya sangat menantikan banget untuk melihat logika seperti apa yang bisa ditimbulkan oleh peraturan ini. Oke, mari kita langsung saja lihat peraturannya. Kalau kalian ingin bermain puzzle juga, linknya ada di deskripsi video di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan kalsik Sudoku berlaku. Angka pada panah harus lebih besar dari semua angka pada petak-petak yang ditunjuk oleh arah panah. Oke, contohnya ini adalah 6 ya. Maka seluruh angka yang ditunjukkan oleh arah panah itu harus lebih kecil dari angka 6. Jadi angka di sini harus lebih besar dibandingkan angka-angka yang berada pada arah panah. Nggak bisa sama ya, itu harus lebih kecil lah pokoknya. Ini harus lebih besar, pas, dan angka-angka yang ditunjuk harus lebih kecil. Oke, kemudian untuk eh, killer, angka di dalam sangkar tidak boleh berulang dan harus berjumlah sesuai dengan total yang diberikan. Contohnya ini berjumlah 12, misalkan adalah 8, 1, 2. Ini seluruh angkanya berjumlah 12. Enggak, sorry. 8, 1, 3. Nggak bisa ngitung saya. Ini angkanya berjumlah 12. Oke, itu adalah peraturan untuk puzzle hari ini. Mari kita langsung saja di start timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, kita bisa mulai di mana nih? Hmm, ya mungkin kayaknya ada logika yang bisa ditimbulkan dari tiga baris ini sih nanti. Kayaknya ya. Karena dari segi matematikanya juga lumayan menarik. Jadi kita tahu dalam suatu baris, dalam suatu kolom, dalam suatu kotak 3 kali 3 karena ini adalah Sudoku, pasti akan selalu berisi angka 1 sampai 9 tepat satu kali. Dan kalau kita jumlahkan seluruh angka tersebut, pasti akan selalu berjumlah 45. Jadi kita tahu jumlah dari setiap baris, kolom, dan kotak 3 kali 3 adalah 45. Tapi di sini, di baris ini akan berjumlah 45. 45 kurang 12 itu adalah 33. 33 kurang 16, sebentar, 17. Oke, berarti kita tahu tiga petak ini nantinya akan selalu berjumlah 17. Dan logika yang sama bisa kita dapatkan untuk baris-baris yang lainnya. Ini 35 ya, berarti ini akan selalu berjumlah 10. Ini 32, maka ini akan selalu berjumlah 13. Berarti ini 17, ini 10, ini 13. Hmm. Kayaknya penjumlahannya nggak terlalu menarik sih tapi ya. 10 agak kecil sih untuk mendapatkan jumlah 3 angka ya. Cuman masih ada beberapa cara untuk mendapatkan jumlah 10 sayangnya. Hmm, oke. Hmm, oke. Saya dapat sesuatu di sini. Lumayan menarik banget. Pertanyaannya kayaknya, apakah mungkin sangkar 16 itu bisa tidak ada angka tinggi sama sekali, angka 7, 8, 9? Nggak mungkin nggak sih? Karena kalau nggak ada angka 7, 8, 9, semaksimal-maksimalnya kita hanya bisa mendapatkan angka 4 tambah 5 tambah 6. Dan itu hanya bisa untuk mencapai jumlah 15. Nggak bakal pernah bisa mencapai 16. Maka setidaknya minimal ada satu angka tinggi, 7, 8, 9. Maka angka di sini karena harus lebih tinggi dibandingkan seluruh angka yang ditunjuk, di mana di sini pasti sudah ada minimal satu angka tinggi, ini juga harus merupakan angka yang lebih besar. Seminimal-minimalnya ada angka 7 di sini ya, makanya harus 8 atau 9. Dan sama juga untuk logikanya di panah ini ya, dia menunjukkan ke sangkar 16 juga yang harus ada satu angka tinggi minimal, makanya adalah 8 atau 9 juga. Dan kita punya 8, 9 pair di kolom ini. Eh iya, dan sekarang kita bisa selesaikan jumlah 18 ya. Karena tidak bisa menggunakan angka 8 dan 9 lagi, sudah ada di kolom ini, maka tidak bisa ada angka 8, 8 dan 9. Semaksimal-maksimalnya 5 tambah 6 tambah 7, itu harus mencapai jumlah 18. Maka harus semaksimal mungkin. Nice. Berarti yang tersisa di kolom ini adalah 1, 2, 3, 4. Dan di sini juga ada beberapa petak-petak yang merupakan panah ya. Oke. Angka 1 dan angka 2 nggak bakal pernah bisa di sini lagi sih. Karena kalau ini adalah 2, seluruh angka di sini harus lebih kecil dari angka 2 ya, yaitu angka 1. Dan ini akan berulang di sini. Ini merupakan dua angka yang berbeda. Sama juga dengan adanya 2 di sini ya.
Ini merupakan harus satu semua dan itu akan berulang di sini. Jadi seminimal-minimalnya ini merupakan angka 3. Dan ya ternyata di panah itu juga nggak bakal pernah bisa angka satu lah ya. Kalau ada angka satu pada panah, kita harus nol kan ya, supaya lebih kecil dari angka satu dan itu kan nggak mungkin. Hmm. Ini adalah 3 dan 4 ya, 3 4 pair, maka yang tersisa tidak bisa 3 dan 4 lagi. Berarti angka-angka yang ditunjuk itu harus lebih kecil dari angka 4 seenggaknya. Itu 1 2 3. Sini pun juga sama, ini adalah 1 2 3 dan kita punya 1 2 3 triple di box ini. Oke. 3 nggak mungkin di sini sih. Kalau 3 di sini, dua angka di sini harus lebih besar dari angka 3 ya, karena menunjukkan ke petak yang sama. Maka dua-duanya harus 4 dan itu nggak mungkin. Berarti ini bukan 3 lagi. Dan ini adalah 1 2 3 triple ya, di mana ada angka 3-nya di sini. Jadi dimanapun tiganya berada, itu akan membuat panah yang menunjukkan petak tersebut menjadi angka 4. Antara 3 dan 4 di sini atau 3 dan 4 di sini. Cuman kita kayaknya masih belum tahu yang mana yang merupakan angka 3. Satu atau dua di sini ya. Ini lumayan menarik sih. Atau di sini aja kali ya kita lihatnya ya. Karena ya saya dapat sesuatu di sini. Ini lumayan keren banget. Jadi tadi kita tahu jumlah dari tiga petak ini harus berjumlah 10. Tapi kita hanya bisa menempatkan maksimal satu angka rendah lagi di sini ya. Karena kita sudah punya dua angka rendah yang ditempatkan di box ini. Jadi kita hanya bisa menggunakan minimal satu angka rendah dan satu lagi merupakan angka yang lainnya. Jadi seminimal-minimalnya kita menjumlahkan dua angka di sini yaitu 1 tambah 4. Karena kita tidak bisa menggunakan lebih dari satu angka rendah. Maka minimal banget 1 tambah 4 tambah 5 itu adalah seminimal-minimal mungkin untuk mendapatkan jumlah 10. Maka harus 1 tambah 4 dan 5. Wow, oke oke. Benar-benar logika yang sangat menarik banget dari tadi interaksinya. Menjadi 1 4 pair, ini tidak bisa satu lagi. Satu mengeliminasi barisnya. Berarti ini adalah 2. Ini dua angka di sini harus berjumlah 16, makanya ada satu cara yaitu 7 tambah 9. Baris ini masih butuh 6, 8, dan 3. Dan ini otomatis sudah pasti akan berjumlah 17 dengan matematika penjumlahan 45 tadi. Oke, box ini masih butuh 8 dan 9. Hati-hati nih. Petak-petak yang ditunjuk ini pun juga angkanya harus sangat berhati-hati banget ya, supaya harus lebih kecil dibandingkan angka pada panah. Hmm, hmm. Oke, petak ini lumayan menarik lah ya sekarang. Petak ini tidak bisa berisi angka 1, 2, 3, atau 7, 9. Nggak sih, tapi minimal 4 lah ya intinya. Berarti angka di petak ini, karena bertunjuk ke petak ini, minimal harus 5 atau lebih. 5, 6, 7, 8, 9. Tapi hati-hatinya di sini, petak ini menunjukkan bahwa seluruh angka di sini harus lebih kecil dibandingkan angka di sini, 6 atau 7. Maka ini ya, hanya bisa maksimal angka 6 ya, supaya nggak melebihi angka di sini. Ini hanya bisa 5 atau 6. Berarti seluruh angka yang ditunjuk adalah 1, 2, 3, 4, atau 5. Supaya bisa lebih kecil, ini nggak mungkin 1, 2, 3. Ini nggak mungkin 1 dan 3. Oke, dapat lagi logikanya. Tadi kita tahu di sini harus berjumlah 12 ya. Ini saya pastikan dulu, ini 33. Ya, ini bakal berjumlah 12. Kalau ini adalah 9, untuk mendapatkan jumlah 12, ini harus berjumlah 3. Dan dia hanya bisa 1 tambah 2. Dan sekarang kita punya terlalu banyak angka 1 dan 2 di box ini ya. Ada 1, 2, 3. 3 petak yang dipilih dari angka 1 dan 2 saja. Itu kan nggak mungkin. Maka ini bukan 9. Ini menjadi 8. Dan ini harus berjumlah 4 untuk mendapatkan jumlah 12. Makanya bisa 1 tambah 3. Yang membuat petak ini menjadi angka 2. Oke. Dan di sini 2 membuat ini menjadi angka 1. 8 membuat ini menjadi 9. Nice. Berarti tadi ada angka tinggi yang berada pada petak 16 ya. Dan dia hanya bisa minimal ada satu angka tinggi dan angka tinggi tersebut harus di bawah angka 8. Berarti ini adalah angka 7 di sini salah satunya. Berarti antara dia 7 tambah 5, maka kita butuh 4 untuk mendapatkan jumlah 16. 7 tambah 6, kita masih butuh 3 dan itu nggak mungkin. Kalau ini adalah 6,
Maka untuk mendapatkan jumlah 16, 7 tambah 6, kita butuh angka 3. 376. Tapi sudah ada angka 3 di barisnya. Maka ini menjadi 5, dan ini adalah 7 tambah 4. Benar-benar sangat keren banget sih kalau menurut saya untuk interaksinya sejauh ini. 5, ini harus lebih kecil dari angka 5, maka nggak mungkin 5 lagi. Ini menjadi angka 4. 4 membuat ini menjadi 47. 4 mengeliminasi petak ini. Berarti ini bukan 2 lagi. Dan yang tersisa di baris ini adalah 6, 8, dan 9. Enggak, 6, 9, dan 2. Oke. Ini sudah pasti berjumlah 17. Oke. 1 dan 3, 1, 3 pair di box ini membuat ini menjadi 4. 4 mengeliminasi kolomnya. Berarti kita tahu ya, 4 di sini, enggak, 3 di sini akan menunjukkan angka yang di bawah angka 3. Maka ini nggak mungkin 3 lagi semua. Ini menjadi 2, ini menjadi 1, ini menjadi 1. Nice. 1 ini membuat ini menjadi 3. Ini bukan 1 atau 3 lagi, sehingga menjadi 2. Wow. Luar biasa sekali. 7, 9 di sini. Ya, kita sudah dapat banyak banget nih informasi di sini ya. Di mana lagi? Coba deh kita pastikan dulu tapi bahwa panah-panah di sini sudah oke ya. Panah ini udah oke. Panah ini udah oke. Panah ini udah oke. Panah ini sudah menunjukkan angka yang oke. Panah ini belum tapi. Oke, kita tandakan aja panah-panah yang sudah oke di sini. Dan kita harus berhati-hati untuk panah-panah yang lainnya. Di sini dia menunjukkan angka yang lebih besar dari angka 4 ya, minimal banget. Berarti ini harus 5. 5, 6, 7, 8, 9. Tapi nggak mungkin 6 atau 9 di boxnya. Ini 5, 7, 8. Ini udah pasti oke. 2 membuat ini menjadi 3. Coba kita lanjutkan di box ini. Mungkin box ini masih butuh 6, 8, dan 9. Sayangnya nggak ada angka panah ya yang menunjukkan, enggak, bukan, sorry, 6. 6, 9, dan 6, 8, 5. Saya salah 10. Berarti 5 di box ini nggak mungkin di kolomnya, maka harus di sini. Jumlah 12 tanpa ada angka 2. Sayangnya dia masih bisa 3 tambah 4 tambah 5 sih. Kalau ada angka 1, ya masih ada beberapa cara kayak untuk mendapatkan jumlah 12 yang saya lihat di sini. Cuman kalau dengan sudoku 6 dan 8 mengeliminasi kolomnya, maka di box ini hanya bisa di sini. Maka yang tersisa adalah 7, 3, dan 9. Kolom ini kita masih butuh 1, 4, 7. Ini bukan 1 lagi oleh sudoku. Oke, ini bukan 4. Kalau ini 4, 2 angka di sini harus lebih kecil dibandingkan angka 4. Pilihannya bisa 1, 2, 3. Tapi angka 1 dan 2 nggak mungkin, maka dia hanya bisa 3 dua-duanya. Jadi itu kan nggak mungkin. Berarti ini hanya bisa 7 di sini. Nice. Oke, 1, 4. Iya, dia masih bisa 3, 4, 5 sih sayangnya. Kolom ini masih butuh 3, 6, 8. Di sini harus lebih kecil dibandingkan angka 7, maka nggak mungkin angka 8. Di mana angka 9 di box ini? 9 nggak mungkin di sini oleh sudoku, nggak mungkin di sini karena bukan angka yang kecil dibandingkan angka 7, maka harus di sini. Oke, berarti di mana angka 8 lah ya. 8 di box ini sekarang ternyata hanya bisa di 2 tempat. Karena nggak mungkin di sini karena lebih besar dari angka 7, maka 8 adalah salah satu angka yang harus mendapatkan jumlah 12. Berarti kita masih butuh 4 angka. 4 lagi, 2 angka yang berjumlah 4, makanya bisa 8 tambah 1 tambah 3. Oke, ini menjadi 1. Ini harus 8 tambah 3 sekarang. Nice. Ini menjadi 6, ini menjadi 4. Ini butuh 5 di boxnya. Dan ada 6, 8, menyelesaikan kolomnya, dan melihat ke atas. Luar biasa sekali. Mana ini sudah oke. Berarti angka di sini kita masih butuh satu lagi angka tinggi tadi yang merupakan angka 7 karena nggak mungkin 8. Dan butuh 2 angka lagi yang berjumlah 9. Nggak mungkin 18, nggak mungkin 27 atau 7-nya akan berulang, nggak mungkin 36, berarti harus 7, 4, dan 5. Nice. Box ini masih butuh 2 dan 6. Baris ini masih butuh 2 dan 6. Ada 2 di bawah. 2, 6.
5, 5 dan 7 melihat ke samping. 5, 7 pair. Dan di atas kita masih butuh 4 dan 8. Baris ini butuh 3, 2, dan 9. Petak ini harus lebih besar dibandingkan yang lainnya, makanya menjadi 9. Dan sudah oke. Dan yang terakhir di sini kita masih butuh 1, 8, dan 6. Ini nggak mungkin 1 karena merupakan panah. Dan harus lebih besar dibandingkan 2 angka di sini ya. Maka ini harus 8. Enggak ding, ini masih bisa 3 ya sayangnya. Nggak salah. Ya, tapi yang penting ini bukan 8 lah ya, karena harus lebih kecil dibandingkan angka di sini. Oke, jadi kita hanya bisa eliminasi angka 8 saja. Di sini angkanya harus nggak mungkin 7 atau akan melebihi angka di sini atau akan sama. Jadi ini nggak mungkin 7 lagi, ini merupakan 5. Ini sudah pasti oke, berarti ini panahnya sudah oke. 5, 7. Oh, ada angka 6 di sini ya, makanya harus melebihinya, yaitu angka 7, dan membuat angkanya menjadi angka 6. Ini harus di bawah 7 ya, berarti dia nggak mungkin 9 sih. Saya benchmark aja nggak ya? Benchmark aja lah, karena lumayan menarik. Nggak mungkin 1, 2, 3, nggak mungkin 4, masih mungkin 5, dan nggak mungkin 6 atau melebihi atau 7 atau lebih, karena ini merupakan angka yang lebih kecil dibandingkan angka ini. Ini menjadi angka 5 saja. Box ini masih butuh 7, 9, 6. Naked single di sini. Oh, 6 aja 6. Oleh Sudoku hanya bisa di sini. 7 hanya bisa di sini. Dan ini merupakan 9. Nice. 3 menit ke bawah. 31, 14, 48. 6 menit ke samping juga menyelesaikan 68, 89. Ini panahnya sudah oke. Berarti kita coba bersama aja. Baris ini masih butuh 1, 4, 7. Baris ini masih butuh 2, 9, 5. 7, 8 membuat ini menjadi 5. 9 menit ke samping, 9, 3. 1, 4 di baris ini. Dan yang baris terakhir 7, 8, 3. Oke, berarti panah terakhir nih kayaknya yang bakal menentukannya. Karena ini nggak mungkin 7. Enggak. Ini gimana cara nyelesain ya? 9 dia melihat ke bawah. Oh, ini nggak mungkin 5 atau 9 sehingga menjadi 2. Dan ini nggak mungkin 2 atau 9 sehingga menjadi 6. 6 melihat ke atas sehingga ini hanya bisa angka 8. Berarti ini sudah pasti oke dong. Nggak bakal lebih kecil dari angka 8. Ini panahnya sudah oke. Ini panahnya sudah oke. Berarti tinggal Sudoku aja nggak sih? Cuman di dua baris ini kayak ada panah yang saya miss dari sini. Coba ya kita selesaiin dulu oleh Sudokunya. Ini 3, enggak, 3, 7, 8. 8 melihat ke bawah. Ini nggak mungkin 6 atau 8 sehingga menjadi 3. Ini nggak mungkin 5 sehingga menjadi 4. 4, 3, 8 membuat menjadi 7. 4, kita masih butuh 1 di kolom ini. Oke, 4, 8. Oh, 3. Iya. Karena tadi kita sudah eliminasi angka 8 di sini ya. Maka ini kita bisa selesaikan. Tadi saya bingung gimana caranya nyelesain kedua baris ini. Karena nggak ada angka yang kita tempatkan di kedua kolom ini. Tapi ya, 3, 6, 8 selesai. Dan harusnya semuanya tinggal Sudoku aja. Saya hampir panik. Saya kira membuat kesalahan lagi saya. Cuman sudah pasti oke sekarang. 8, 3, 3, 2, 2, 9, 9, 5, 5, 7. 57, 74, 41, dan 16. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video solve saya untuk Pointed Totals. Wow, puzzle yang dibuat dengan sangat handal sekali oleh Chili di sini ya. Semua petunjuknya sangat tepat banget untuk penempatannya dan menimbulkan logika-logika yang sangat brilian sekali. Ide yang sangat kreatif dan puzzle yang sangat brilian. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan video, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.